Jangan pulang malam ini, nah, nyawamu sedang diincar. Genggaman tangan nenek gelandangan itu gemetar saat memberiku kartu akses hotel mewah. Siapa sangka, ternyata perintah itu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam di kota Megara tidak pernah benar-benar tidur. Namun bagi Elda, kota ini seolah sudah lama mati rasa. Ia baru saja meletakkan piring kotor terakhir di rak besi yang berkarat. Jemarinya yang dulu lentik dan terawat, kini kasar, memerah, dan kulit di sekitar kukunya mengelupas akibat terlalu lama terendam air sabun cuci piring yang keras. Baunya bukan lagi aroma lili segar seperti saat ia masih menjadi Nyonya Arga, melainkan bau lemak basi dan sabun colek yang seakan menjadi parfum abadi di tubuhnya selama 3 bulan terakhir. Heh, janda, kalau mau bawa sisa itu, cepat sedikit. Saya mau gembok gerbang. Teriakan Pak Dul, pemilik warung makan tempatnya bekerja, memecah lamunan Elda. Suaranya kasar, tanpa belas kasih. Elda tersentak, merapikan jilbab lusuhnya yang warnanya sudah memudar. Iya, Pak. Maaf. Dengan tangan gemetar karena kelelahan, Elda membungkus nasi sisa pelanggan yang masih layak makan ke dalam kantong plastik hitam. Ada sepotong ayam goreng yang baru dimakan sedikit dan tumis kangkung yang masih hangat. Bagi pengunjung warung, itu mungkin sampah yang menjijikkan. Tapi bagi Elda, bungkusan itu adalah penyambung nyawa. Hatinya terasa perih saat teringat kejadian siang tadi. Sebuah mobil sedan mengkilap berhenti di depan warung. Clara turun dengan langkah angkuh, sengaja memesan es teh hanya untuk memamerkan tas branded barunya. Clara tertawa renyah bersama teman-temannya, sementara Elda harus menunduk, mengelap tumpahan kuah di meja sebelah mereka. Elda melihat Arga di balik kemudi, pria yang pernah berjanji sehidup semati, kini hanya memalingkan wajah seolah Elda adalah kuman yang tak kasat mata. Sakitnya bukan main, menghujam dada hingga sesak. Elda melangkah keluar dari pintu belakang warung, disambut angin malam yang menusuk tulang. Ia tidak langsung pulang ke kontrakan petaknya di Kampung Rawa, sebuah kamar sempit dengan dinding berjamur dan atap bocor yang kini menjadi istananya. Kakinya justru melangkah pasti menuju kolong jembatan layang yang gelap dan lembab. Di sana, di antara pilar beton yang dingin dan tumpukan kardus bekas, seorang wanita tua duduk meringkuk memeluk lutut. Tubuhnya kurus kering, terbalut kain batik yang sudah sobek di sana-sini. Nek Surti. Panggil Elda lirih, mencoba tersenyum meski bibirnya terasa kaku. Wanita tua itu menoleh perlahan. Wajahnya penuh kerutan dalam, kusam oleh debu jalanan, namun matanya memancarkan keteduhan yang aneh, seolah menyimpan samudra rahasia. Nenek Surti, gelandangan yang entah dari mana asalnya, namun menjadi satu-satunya keluarga bagi Elda saat ini. Nek, ini Elda bawakan makan malam. Rezeki hari ini bagus. Ada ayam gorengnya, masih hangat, ucap Elda sambil duduk di atas koran bekas di samping Nenek Surti, tanpa rasa jijik sedikit pun terhadap bau apek di sekitarnya. Ia membuka bungkusan plastik itu. Membaginya menjadi 2 di atas kertas nasi. Bagian yang lebih besar dengan potongan daging ayam utuh ia sorongkan ke hadapan Nenek Surti. Sisanya, nasi dengan tulang sisa gigitan orang lain dan sedikit kuah sayur, ia ambil untuk dirinya sendiri. Makanlah, Nak Elda. Kamu semakin kurus. Tulangmu menonjol. Suara Nenek Surti terdengar parau, tangan keriputnya menyentuh lengan Elda. Elda menggeleng pelan, menahan genangan air mata di pelupuknya. Elda nggak lapar kok. Nek, nenek harus sehat. Cuma nenek teman Elda sekarang. Di bawah temaram lampu jalan yang berkedip-kedip dari celah jembatan, 2 wanita malang itu makan dalam diam. Suara klakson dan dru mobil mewah di atas jembatan menjadi musik latar yang ironis. Di atas sana, orang-orang seperti Arga dan Clara berlomba mengejar dunia. Di bawah sini, Elda hanya berusaha menelan nasi keras agar kewarasannya tidak ikut mati kelaparan. Elda tidak tahu bahwa keikhlasannya membagi nasi sisa malam ini adalah kunci yang akan membuka gerbang takdir yang tak pernah berani ia mimpikan. Angin malam itu berhembus aneh, tidak seperti biasanya. Udara terasa lebih berat, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Elda meremas-remasan kertas minyak bekas makannya,
bersiap untuk beranjak. Jam di ponsel retaknya sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Tubuhnya yang remuk redam menjerit minta diistirahatkan. Meski itu berarti harus tidur di atas kasur tipis yang bau apek di kontrakan sempitnya. Elda pamit dulu ya, Nek. Besok Elda bawakan makanan lagi. Pamit Elda lembut, tangannya bergerak membersihkan sisa remah nasi di sudut bibir Nenek Surti. Elda baru saja membalikkan badan, hendak melangkah menembus kegelapan malam, ketika sebuah tangan keriput tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya. Cengkeraman itu kuat, mengejutkan, dan sangat bertenaga untuk ukuran wanita tua yang terlihat rentah. Elda terperanjat dan menoleh. Nek? Sosok di hadapannya seperti berubah. Punggung Nenek Surti yang biasanya bungkuk kini tegak. Tatapan matanya yang sayu berubah tajam, seolah mampu menembus kegelapan malam dan membaca ketakutan di hati Elda. Tidak ada lagi getar kelemahan di sana. Jangan pulang, Nak, bisik Nenek Surti. Suaranya rendah, namun tegas dan penuh penekanan. Malam ini, haram bagimu menginjakan kaki di kontrakan itu. Jantung Elda berdegup kencang. Bulu kuduknya meremang. Kenapa, Nek? Elda capek. Elda mau tidur. Nyawamu ada di ujung tanduk. Elda, potong Nenek Surti cepat. Wanita tua itu merogoh balik kain batiknya yang kumal. Dengan gerakan cepat, ia mengeluarkan sebuah benda pipih yang berkilau tertimpa cahaya lampu jalan. Sebuah kartu akses elektronik berwarna emas. Di permukaannya terukir logo elegan, Grand Royal Hotel. Elda melongo. Matanya membulat tak percaya. Bagaimana mungkin seorang gelandangan yang tidur beralaskan koran memiliki kunci kamar hotel bintang 5 termewah di kota Megara? Ambil ini, perintah Nenek Surti seraya menjejalkan kartu itu ke telapak tangan Elda yang kasar. Pergilah ke Grand Royal. Tunjukkan kartu ini pada resepsionis. Masuk ke kamar yang tertera di sana dan kunci pintunya rapat-rapat. Nek, ini curian? Tanya Elda polos, suaranya bergetar ketakutan. Elda bisa ditangkap polisi kalau bawa ini. Lihat baju Elda, Nek. Elda gembel. Mana boleh masuk hotel mewah? Nenek Surti menatap Elda dalam-dalam. Ada kilatan kasih sayang yang mendesak di matanya, bercampur dengan urgensi yang genting. Ia menggenggam kedua tangan Elda erat-erat, menyalurkan kehangatan yang menenangkan. Dengar Nenek baik-baik. Kamu satu-satunya manusia yang masih memanusiakan orang tua kotor ini. Nenek tidak akan menjerumuskanmu. Percayalah. Malam ini, ada malaikat maut yang sedang mengincar nyawamu di kontrakan itu. Lari, Elda. Lari sekarang juga sebelum terlambat. Kata-kata itu menghujam dada Elda. Malaikat maut, batinnya bertanya. Bayangan wajah Arga yang dingin dan tatapan sinis Clara terlintas sekelebat. Firasat buruk yang sedari tadi ia rasakan seolah terkonfirmasi. Ada aura kewibawaan yang begitu kuat memancar dari Nenek Surti, membuat Elda merasa kerdil dan tak punya pilihan selain menurut. Instingnya mengatakan bahwa wanita tua di hadapannya ini sedang menyelamatkan hidupnya. Tea, tapi besok Nenek jelaskan semuanya. Ya? Tanya Elda dengan air mata yang mulai menggenang. Nenek Surti mengangguk mantap. Ia mendorong pelan punggung Elda ke arah jalan raya. Pergilah. Jangan menoleh lagi. Dengan langkah ragu yang semakin lama semakin cepat, Elda berlari kecil meninggalkan kolong jembatan. Kartu emas itu ia genggam erat di dadanya seolah itu adalah jimat pelindung. Ia meninggalkan Nenek Surti yang kembali duduk dalam gelap, mengawasi kepergiannya bak seorang penjaga setia yang melepas merpati keluar dari sarang yang akan terbakar. Malam itu, takdir Elda sedang ditulis ulang. Langkah kaki Elda terasa berat saat memasuki lobi Grand Royal Hotel. Sandal jepitnya yang tipis berdecit pelan di atas lantai marmer yang berkilau, menciptakan bunyi yang menyakitkan telinga di tengah alunan piano klasik yang lembut. Elda merasa kerdil. Jaket kumalnya dan aroma amis sisa cucian piring membuatnya menjadi pusat perhatian yang tidak diinginkan. Tatapan para tamu elit menusuknya seperti jarum, penuh rasa jijik dan penghakiman. Seorang satpam bertubuh tegap segera melangkah maju, tangannya terangkat dengan gestur mengusir. Maaf, Bu. Dilarang mengemis di sini. Silakan keluar, bentaknya tanpa basa-basi. Tangan Elda gemetar hebat. Dengan sisa keberanian yang nyaris punah, ia mengangkat kartu emas pemberian Nenek Surti. Sah saya tamu, cicitnya pelan.
Satpam itu hendak tertawa mengejek, namun matanya terbelalak saat melihat logo timbul di kartu itu. Seorang manajer hotel yang kebetulan lewat langsung berlari kecil menghampiri. Wajahnya pucat pasi melihat kartu di tangan Elda. Tanpa banyak tanya, tanpa meminta KTP, sikap mereka berubah 180 derajat. "Selamat datang, Madam. Mari, kami antar ke Presidential Suite," ucap sang manajer sambil membungkuk dalam, sangat hormat. Elda digiring masuk ke dalam lift kaca pribadi. Ia merasa seperti penipu yang menyusup ke istana raja. Sesampainya di kamar di lantai teratas, Elda ternganga. Ruangan itu lebih luas dari gabungan seluruh kontrakan di Kampung Rawa. Ada sofa kulit, lampu kristal, dan jendela kaca raksasa yang menyajikan pemandangan seluruh kota Megara. Namun, kemewahan itu justru membuatnya merasa semakin sepi. Elda membersihkan tubuhnya di kamar mandi marmer, menangis sejadi-jadinya di bawah guyuran air hangat, menumpahkan lelah yang sudah mengerak di jiwa. Pukul 2 dini hari, Elda belum bisa memejamkan mata. Hatinya gelisah tak menentu. Ia berdiri di depan jendela kaca besar, memandang kelap-kelip lampu kota yang bisu. Pandangannya tertuju ke arah timur, ke sudut gelap yang ia kenal sebagai rumah, Kampung Rawa. Tiba-tiba, sebuah nyala merah menyala di kegelapan itu. Kecil awalnya, lalu membesar dengan cepat, menjilat langit malam menjadi jingga mengerikan. Jantung Elda seakan berhenti berdetak. "Kebakaran?" bisiknya tercekat. Elda menempelkan telapak tangannya ke kaca yang dingin. Lokasi api itu tepat di deretan kontrakan petaknya. Asap hitam membumbung tinggi. Jika ia menuruti rasa lelahnya dan pulang tadi, saat ini tubuhnya pasti sudah terpanggang hidup-hidup dalam tidur. Matanya yang basah menyapu area sekitar lokasi kebakaran dari ketinggian. Di sebuah jalan layang yang sepi, cukup jauh dari kerumunan tapi memiliki view sempurna ke arah api, sebuah mobil sedan hitam terparkir. Elda menyipitkan mata. Ia hafal betul bentuk lampu belakang mobil itu. Plat nomor samar yang terkena pantulan lampu jalan meyakinkannya. Itu mobil Arga. Seorang pria berdiri di samping mobil, bersandar santai sambil menghisap rokok. Meski jauh, bahasa tubuhnya tidak menunjukkan kepanikan. Ia berdiri tegak, menonton api yang melahap rumah-rumah kardus dengan ketenangan yang memuakan. Itu Arga. Mantan suaminya sedang menikmati pertunjukan kehancuran Elda. Lutut Elda lemas seketika. Ia merosot duduk di atas karpet tebal yang mewah. Air matanya menetes lagi, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa ngeri yang teramat sangat. Arga tidak hanya menceraikannya, pria itu benar-benar ingin menghapusnya dari muka bumi. Malam ini, Elda menyadari bahwa ia sedang berperang melawan iblis berwajah manusia. Matahari pagi menembus celah tirai sutra yang tebal, menyinari wajah Elda yang sembab. Ia tidak tidur sedetik pun. Matanya masih terpaku pada pemandangan di luar jendela. Asap tipis masih mengepul dari kejauhan, sisa-sisa kehidupan lamanya yang telah menjadi arang. Elda merasa hampa. Secara teknis, ia masih hidup, bernapas di dalam kamar hotel termewah di kota ini. Namun jiwanya terasa mati, ikut hangus bersama kontrakan petak yang dibakar mantan suaminya. Tok, tok, tok. Ketukan halus di pintu membuyarkan lamunannya. Elda tersentak, jantungnya berpacu cepat. Ketakutan kembali menyergap. Apakah itu polisi? Atau orang suruhan Arga yang tahu ia selamat? "Layanan kamar, Madam," suara sopan terdengar dari luar. Elda merapikan jilbabnya yang kusut dengan tangan gemetar, lalu membuka pintu perlahan. Dua pelayan masuk membawa troli berisi sarapan mewah yang aromanya memenuhi ruangan. Namun, mata Elda tidak tertuju pada makanan itu. Tatapannya terkunci pada sosok yang berjalan masuk dengan anggun di belakang para pelayan. Seorang wanita tua dengan aura bangsawan yang kental melangkah masuk. Ia mengenakan kebaya sutra berwarna krem yang membalut tubuhnya dengan elegan, dipadu kain batik tulis yang terlihat sangat mahal. Rambut putihnya disanggul rapi dengan tusuk konde emas. Lehernya dihiasi kalung mutiara yang berkilau lembut. Wajahnya dipoles riasan tipis, membuatnya terlihat segar dan berwibawa. Elda mundur selangkah, merasa kerdil dan malu dengan pakaian gembelnya. Ia hendak menunduk hormat pada tamu agung ini, namun wanita itu tersenyum. Senyuman hangat yang sangat familiar. "Tidurmu nyenyak, Nak Elda?" tanyanya.
Suara itu, Elda terbelalak. Itu bukan suara orang asing. Itu suara serak-serak basah yang biasa ia dengar di kolong jembatan. Nenek Surti, bibir Elda bergetar hebat. Ia menatap lekat-lekat wajah wanita bangsawan itu, mencari sisa-sisa wajah kumal sahabat gelandangannya. Garis rahang tegas itu, tahi lalat kecil di dagu itu, semuanya sama. Wanita tua itu tertawa kecil, lalu memberi isyarat agar pelayan keluar. Kini hanya tinggal mereka berdua. Panggil aku Nyonya Adiwangsa, ucapnya tenang sambil menuangkan teh hangat ke cangkir porselen. Duduklah, nak, kita perlu bicara. Elda duduk di tepi sofa, otaknya masih berusaha mencerna kenyataan. Gelandangan yang ia beri makan sisa nasi setiap malam adalah pemilik Adiwangsa Group, konglomerat raksasa yang menguasai separuh bisnis di kota Megara. Kenapa, Nek? Maksud saya, Nyonya. Elda tergagap. Dunia ini panggung sandiwara. Elda, jawab Nyonya Adiwangsa, tatapannya menerawang. Aku dikelilingi anak cucu dan kerabat yang seperti serigala. Mereka hanya menunggu aku mati demi warisan. Tidak ada yang tulus. Aku menyamar jadi gelandangan untuk mencari satu saja hati manusia yang murni. Berbulan-bulan aku di jalanan, diludahi, diusir hanya kamu, janda miskin yang kekurangan makan, yang mau berbagi piring denganku. Air mata menetes di pipi Elda. Ia tidak menyangka kebaikan kecilnya yang remeh ternyata begitu berarti. Nyonya Adiwangsa meletakkan sebuah tablet di meja. Layar itu menampilkan rekaman CCTV night vision yang buram namun jelas. Dua orang pria menyiram bensin di sekeliling kontrakan Elda, lalu memantik api. Ini rekaman dari tim keamanan pribadiku yang selalu mengawasiku dari jauh. Jelas Nyonya Adiwangsa, suaranya berubah dingin dan tajam. Arga yang menyuruh mereka. Dia ingin kamu mati agar rahasia korupsi perusahaannya yang kamu ketahui tidak pernah bocor. Dia pikir kamu sudah jadi abu sekarang. Tubuh Elda menggigil melihat rekaman itu. Kenyataan bahwa Arga benar-benar menginginkan kematiannya terasa lebih menyakitkan daripada perceraian mereka. Elda yang lama sudah mati dalam kebakaran itu, lanjut Nyonya Adiwangsa tegas. Ia mencondongkan tubuhnya, menatap manik mata Elda dalam-dalam. Sekarang, aku menawarkan kehidupan baru. Jadilah cucu angkatku. Jadilah pewaris tunggal Adiwangsa. Aku akan mengajarimu cara menjadi wanita besi. Kita akan buat Arga dan istri barunya itu berlutut memohon ampun di kakimu. Elda terdiam. Tangisnya berhenti. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar di seberang ruangan. Wanita lemah, kurus, dan tertindas itu balas menatapnya. Apakah ia akan terus menangis? Atau ia akan mengambil tangan Nyonya Adiwangsa dan bangkit melawan? Dengan napas panjang yang bergetar, Elda mengangguk. Ajari aku, Nyonya. Ajari aku cara membunuh rasa sakit ini. Berita pagi ini, sisa-sisa kebakaran di Kampung Rawa masih dalam proses pendinginan. Diduga seorang warga bernama Elda tewas terjebak di dalam kontrakannya. Suara penyiar berita di televisi layar datar itu terdengar datar, seolah nyawa manusia hanyalah statistik. Elda duduk mematung di sofa penthouse, menatap foto pasca pernikahannya yang kusam terpampang di layar kaca dengan tulisan, korban. Rasanya aneh menyaksikan kematian diri sendiri. Ada nyeri yang menjalar, bukan karena takut mati, tapi karena menyadari betapa tidak berharganya Elda di mata dunia. Bagi Arga, kematiannya adalah solusi. Bagi tetangga, itu musibah biasa. Tidak ada yang menangisinya, kecuali mungkin kucing liar yang biasa ia beri tulang ikan. Klik. Layar televisi menjadi gelap. Nyonya Adiwangsa meletakkan remote dengan kasar di atas meja marmer. Cukup meratapinya, suara wanita tua itu memecah keheningan, tegas dan dingin. Elda si pencuci piring sudah mati. Abunya sudah menyatu dengan tanah. Sekarang, hapus air matamu. Air mata adalah senjata orang lemah, dan kamu tidak boleh lagi menjadi lemah. Hari itu juga, transformasi dimulai. Bukan transformasi ala dongeng Cinderella yang penuh sihir dan tarian, melainkan sebuah proses yang menyakitkan, seolah kulit Elda dikelupas paksa selapis demi selapis. Elda tidak lagi diizinkan menyentuh air sabun. Tangannya yang kasar dan kapalan kini direndam dalam ramuan herbal mahal, digosok,
dan dilur-lulur setiap hari hingga kulit mati bekas kerja rodinya rontok. Namun, rasa sakit fisiknya tak sebanding dengan siksaan mentalnya. Nyonya Adiwangsa mendatangkan pelatih kepribadian paling kejam di kota. Elda dipaksa berjalan dengan buku tebal di atas kepalanya, mengenakan sepatu hak tinggi 12 cm yang menyiksa tumitnya, tumit yang terbiasa nyaman dalam sandal jepit tipis. "Angkat dagumu," bentak sang pelatih saat Elda refleks menunduk ketika diajak bicara. Orang miskin menunduk karena malu. Orang berkuasa menatap mata lawan bicaranya karena mereka yang pegang kendali. "Tatap saya, madam." Elda harus menahan tangis, memaksa lehernya tegak meski jiwanya ingin meringkuk. Ia harus mematikan refleks, "Maaf," dan "Permisi," yang selama ini menjadi tamengnya. Ia belajar cara duduk yang mengintimidasi, cara memegang gelas wine berisi jus anggur, dan cara tersenyum tanpa ketulusan, senyum bisnis yang dingin. Malam harinya, saat tubuhnya remuk redam, Nyonya Adiwangsa tidak membiarkannya istirahat. Di ruang kerja yang luas, tumpukan berkas keuangan perusahaan Arga menanti. "Baca ini," perintah Nyonya Adiwangsa. Elda membaca neraca keuangan itu dengan mata lelah. Awalnya ia bingung, namun perlahan pola itu terlihat. Angka-angka merah berderet mengerikan. Arga, pria yang dulu memaki Elda karena membeli tempe busuk demi hemat Rp1.000, ternyata menghabiskan ratusan juta untuk tas branded, liburan mewah, dan judi online demi memuaskan Clara. Perusahaan Arga sebenarnya sudah karam, hanya kulit luarnya saja yang terlihat mentereng. Darah Elda mendidih. Rasa bencinya yang sempat padam oleh kesedihan kini berkobar menjadi api dendam. "Dia membiarkan aku kelaparan, sementara dia membakar uang untuk wanita itu," desis Elda, meremas kertas laporan itu hingga kusut. "Bagus," Nyonya Adiwangsa tersenyum puas melihat kilatan amarah itu. "Jadikan amarah itu bahan bakarmu. Arga butuh uang. Dia butuh investor bodoh untuk menyelamatkan kapalnya yang bocor. Dan kamu akan menjadi penyelamat itu." 2 minggu kemudian, Elda berdiri di depan cermin setinggi plafon. Ia nyaris tidak mengenali bayangan di depannya. Wanita di cermin itu mengenakan setelan blazer hitam haute couture yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Hijabnya bukan lagi kain lusuh instan, melainkan sutra premium berwarna emas gelap yang dililit dengan gaya turban modern, menonjolkan leher jenjang dan anting berlian. Wajahnya yang dulu kusam dan berminyak kini bercahaya, dipoles makeup yang menonjolkan tulang pipi dan tatapan mata yang tajam menusuk. Tidak ada lagi jejak Elda si upik abu. Bau sabun colek telah berganti dengan aroma parfum oud dan mawar yang mahal dan misterius. Nyonya Adiwangsa berdiri di belakangnya, meletakkan tangan di pundak Elda. "Namamu bukan lagi Elda. Mulai hari ini, dunia mengenalmu sebagai Fiera. Madam Fiera. Wanita tanpa masa lalu, yang memegang masa depan musuh-musuhnya." Elda menatap pantulan matanya sendiri. Dingin. Kosong dari belas kasih. Ia menyentuh dadanya, memastikan jantungnya masih berdetak meski rasanya sudah membeku. "Selamat tinggal, Elda," bisiknya pelan pada cermin. "Istirahatlah dengan tenang. Biar Fiera yang menyelesaikan sisanya." Ia berbalik, langkah kakinya berdentum mantap di lantai marmer. Madam Fiera telah lahir, dan ia siap untuk berburu. Langit sore di pemakaman umum Jeruk Purut tampak merengut, sewarna dengan abu rokok yang sedari tadi Arga hisap dengan gelisah. Gerimis mulai turun satu-satu, membuat tanah merah di sekitarnya becek dan lengket. Arga menggerutu pelan, menatap sepatu kulit Italia mahalnya yang kini ternoda cipratan lumpur. "Sialan," umpatnya lirih. "Investor gila macam apa yang mengajak meeting di kuburan saat hujan begini? Jika bukan karena lilitan utang perusahaan yang mencapai 50 miliar dan ancaman kebangkrutan yang sudah di depan mata, Arga tidak akan sudi merendahkan dirinya menunggu di tempat menjijikan ini." Sekretarisnya bilang, Madam Fiera dari Adiwangsa Group adalah satu-satunya harapan terakhir. Wanita itu konon sangat eksentrik, sulit ditemui, dan jika dia meminta bertemu di liang lahat sekalipun, Arga harus menurut. Sebuah mobil MPV hitam mewah perlahan membelah keheningan area pemakaman. Mobil itu berhenti tepat 10 meter di depan Arga. Jantung Arga berdegup kencang. Ia segera membuang puntung rokoknya, merapikan jas, dan memasang senyum palsu terbaiknya. Senyum yang biasa ia gunakan untuk menipu klien, dan dulu, untuk menipu Elda.
Pintu penumpang terbuka otomatis. Sepasang kaki jenjang berbalut stiletto hitam mengkilap turun menapak tanah basah. Payung hitam besar segera dikembangkan oleh sang sopir untuk memaungi sosok wanita yang keluar dari dalamnya. Madame Vieira. Wanita itu berdiri tegak, memancarkan aura keanggunan yang mengintimidasi. Ia mengenakan terusan panjang hitam pekat rancangan desainer ternama, dipadu dengan coa tebal yang terlihat sangat mahal. Kepalanya tertutup hijab hitam bergaya turban modern, dan wajahnya separuh tertutup kacamata hitam oversized. Namun, wanita itu tidak langsung menghampiri Arga. Ia justru melangkah pelan menuju sebuah gundukan tanah merah yang masih baru di sebelah kiri mereka. Gundukan tanpa nisan nama. Hanya ada papan kayu lapuk bertuliskan, kuburan massal korban kebakaran Kampung Rawa. Arga menelan ludah, tenggorokannya mendadak kering. Bulu kuduknya meremang. Ia tahu betul siapa yang terkubur di sana. Atau setidaknya, siapa yang ia pikir terkubur di sana. Itu adalah tempat peristirahatan terakhir bagi jasad-jasad tak dikenal dari kebakaran yang ia dalangi sendiri. Istrinya, Elda, ada di tumpukan tanah itu. Kenapa dia berhenti di situ? Batin Arga panik. Keringat dingin mulai mengalir di punggungnya, berlomba dengan air hujan. Elda, di balik kacamata hitamnya, menatap gundukan tanah basah itu dengan hati teriris. Di bawah sana, terkubur mimpi-mimpinya yang hancur. Di bawah sana, terkubur tetangga-tetangganya yang tak berdosa. Ia bisa merasakan kehadiran Arga di belakangnya. Pria yang pernah ia cintai sepenuh hati, pria yang ia layani makannya setiap hari, kini berdiri hanya beberapa meter darinya tanpa setetes pun air mata penyesalan. Arga tidak bersedih. Pria itu hanya gelisah karena sepatunya kotor dan uangnya belum cair. Kenyataan itu menusuk hati Elda lebih tajam daripada pisau manapun. Cukup, bisik Elda pada dirinya sendiri. Elda sudah mati. Jangan menangis untuk pembunuhmu. Madame Vieira memutar tubuhnya perlahan, menghadap Arga. Ia berjalan mendekat. Aroma parfum mawar hitam dan melati yang mewah menguar dari tubuhnya, menyamarkan bau tanah basah dan bangkai bunga Kamboja. Arga terpaku. Aroma melati itu mengingatkannya pada sesuatu yang samar di masa lalu. Sesuatu tentang Elda. Tapi kemewahan yang melekat pada wanita di hadapannya ini, menepis segala kecurigaan itu. Tidak mungkin Elda si upik abu bisa menjelma menjadi ratu kegelapan seperti ini. Tuan Arga, sapa Vieira. Suaranya dingin, rendah, dan berat. Ia telah melatih intonasi ini berjam-jam agar tidak terdengar cempreng dan ragu seperti Elda yang dulu. Benar, Madam. Saya Arga, jawab Arga gugup, menyambut uluran tangan wanita itu. Tangan Vieira terasa dingin, sedingin es. Saat kulit mereka bersentuhan, Elda harus menahan diri sekuat tenaga untuk tidak menampar wajah pria di hadapannya. Ia sedang menjabat tangan iblis yang telah membakar rumahnya. Maaf memilih tempat ini, lanjut Vieira datar, melepaskan jabatannya dengan cepat seolah jijik. Saya suka suasana pemakaman. Tenang. Dan mengingatkan kita bahwa kekayaan bisa hilang dalam sekejap mata, lalu kita berakhir di tanah. Kalimat itu terdengar seperti ancaman halus. Arga tertawa canggung, berusaha mencairkan suasana. Ah, filosofi yang menarik, Madam. Sangat mendalam. Mari bicara bisnis, potong Vieira tanpa basa-basi. Saya dengar kapal Anda sedang karam dan butuh pelampung. Di tengah gerimis yang semakin deras, di depan kuburan massal, dirinya sendiri, Elda mulai menebar jaring perangkap. Dan Arga, dengan keserakahan yang menutupi akal sehatnya, bersiap melangkah masuk ke dalamnya dengan sukarela. Gerimis semakin deras, mengubah tanah merah pemakaman menjadi lumpur pekat yang menodai segalanya. Namun, Madame Vieira tak bergeming. Ia membuka sedikit sarung tangan kulit hitamnya, membiarkan udara dingin menyentuh kulit jari manisnya. Di sana, melingkar sebuah benda yang sangat kontras dengan kemewahan yang membalut tubuhnya. Bukan berlian, bukan jamrud, melainkan sebuah cincin emas tua yang warnanya sudah memudar menjadi tembaga. Bentuknya penyok sedikit di sisi kiri, dengan mata batu imitasi kecil yang sudah retak. Itu adalah cincin rongsokan. Cincin seharga Rp200.000 yang dulu dibeli Arga di pasar loak saat melamar Elda, karena hanya itu yang mampu ia beli dengan sisa gaji buruh pabriknya. Mata Arga,
yang sedari tadi liar menelusuri penampilan mahal sang investor, tiba-tiba terpaku pada jari manis itu. Napasnya tercekat. Ia kenal cincin itu. Ia hafal lekukan penyoknya. Itu cincin yang sama yang ia paksa lepas dari jari Elda malam itu. Cincin yang ia lempar ke tempat sampah dapur sambil berteriak bahwa Elda tidak pantas memakai barang pemberiannya lagi. Madam. Suara Arga tercekat, matanya membelalak horor. Wajahnya pucat pasi, seolah melihat hantu keluar dari liang lahat. Cincin itu. Fiera mengangkat tangannya perlahan, menatap cincin buruk rupa itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sorot rindu, tapi lebih banyak kebencian yang membara di balik kacamata hitamnya. Kenapa, Tuan Arga? Ada yang salah dengan selera perhiasan saya? Tanya Fiera datar. Nadanya tenang, namun menusuk. Itu terlihat sangat murah dan kuno. Tidak pantas untuk wanita sekelas Madam. Arga berusaha mengelak, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya kemiripan belaka. Tidak mungkin, batinnya berteriak. Cincin itu sudah jadi sampah. Elda sudah jadi abu. Ini pasti kebetulan gila. Fiera tersenyum miring. Senyuman yang membuat nyali Arga ciut. Anda benar. Ini memang sampah bagi sebagian orang. Saya menemukannya di sebuah toko barang antik loak. Penjualnya bilang, cincin ini memiliki sejarah kesedihan. Fiera memutar cincin itu di jarinya, seolah menikmati ketegangan di wajah Arga. Konon, ini milik seorang istri setia yang dibuang begitu saja oleh suaminya setelah sang suami sukses. Saya membelinya bukan karena nilainya, tapi karena karma yang melekat padanya. Saya suka mengoleksi barang-barang yang menjadi saksi bisu kekejaman manusia. Jantung Arga berdegup tak karuan. Sindiran itu terasa spesifik, menampar tepat di ulu hatinya. Namun, kesombongannya menolak untuk percaya. Ia Arga, pengusaha sukses. Ia tidak boleh terlihat lemah di depan investor. Ia berdeham keras, mengusir bayangan Elda dari kepalanya. Madam memang unik. Arga tertawa sumbang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tapi kita di sini bukan untuk membahas aksesoris loak, bukan? Tentu, Fiera menjentikkan jarinya. Asisten pribadinya yang berdiri di belakang, seorang pria kekar berwajah kaku, langsung menyodorkan sebuah map tebal ke hadapan Arga. Saya tahu perusahaan Anda butuh 50 miliar untuk menutup utang jatuh tempo minggu depan. Ucap Fiera, langsung menusuk ke inti masalah. Ia menyebutkan angka itu dengan presisi yang menakutkan, angka yang bahkan Arga sembunyikan dari laporan publik. Arga ternganga. Bagaimana Madam tahu? Saya tahu segalanya, Tuan Arga. Bahkan warna pakaian dalam istri Anda pun saya bisa tahu jika saya mau, potong Fiera dingin. Adiwangsa Group tidak bermain-main dengan recehan. Saya tidak akan memberi Anda 50 miliar. Wajah Arga berubah kecewa. Tapi Madam, saya akan beri Anda 100 miliar, sambung Fiera cepat. Mata Arga berbinar seketika. 100 miliar. Itu cukup untuk melunasi utang, membeli mobil sport baru, dan membelikan Clara villa di Bali. Keserakahan langsung mengambil alih otak rasionalnya. Tapi ada syaratnya. Fiera mencondongkan tubuhnya, menatap Arga seperti seekor ular menatap tikus. Tanda tangani kontrak eksklusif ini. Jaminannya bukan hanya aset perusahaan, tapi seluruh aset pribadi. Rumah, tanah, mobil, semuanya atas nama pribadi Anda. Arga ragu sejenak. Jaminan pribadi adalah langkah berisiko. Namun, bayangan uang 100 miliar dan gaya hidup mewah Clara menepis keraguan itu. Perusahaan pasti bangkit dengan uang sebanyak ini. Aku bisa bayar cicilannya dengan mudah, pikirnya naif. Saya setuju, seru Arga mantap, tanpa sadar bahwa ia baru saja menyerahkan lehernya ke dalam jerat tali gantungan. Fiera mengangguk pelan. Di balik kacamata hitamnya, mata Elda menyipit tajam. Cincin karat di jarinya terasa panas, seolah membakar kulit. Makanlah umpan itu, Mas Arga, batinnya perih. Nikmatilah uang duka dari istrimu yang sudah mati ini. Datanglah ke Menara Adiwangsa besok pagi. Kita selesaikan transaksinya. Pungkas Fiera seraya berbalik badan, meninggalkan Arga yang tersenyum bodoh di tengah kuburan yang semakin gelap dan basah. Pagi itu,
Arga melangkah masuk ke lobi Menara Adiwangsa dengan dagu terangkat tinggi. Ia mengenakan setelan jas navy terbaiknya, rambutnya disisir klimis dengan pomade mahal, dan aroma parfum maskulin yang menyengat seolah ingin menutupi bau kebusukan finansialnya. Gedung pencakar langit ini adalah simbol kekuasaan tertinggi di kota Megara. Lantai marmernya memantulkan bayangan Arga, membuatnya merasa seolah ia sudah menjadi bagian dari kaum elit yang tak tersentuh. Seorang resepsionis cantik mengantarnya ke lantai teratas, ke sebuah ruang rapat berdinding kaca yang dingin. Di ujung meja panjang yang terbuat dari kayu mahogani, Madame Viera duduk membelakangi jendela, siluetnya berpadu dengan langit kota. Ia tidak menoleh saat Arga masuk, seolah kehadiran pria itu tak lebih penting dari debu di meja. "Silakan duduk, Tuan Arga," ucap pengacara senior Adiwangsa Group, Pak Haryo, dengan nada datar tanpa emosi. Di hadapan Arga, tertumpuk dokumen kontrak setebal bantal. Suasana ruangan itu hening, mencekam. Pendingin ruangan disetel sangat rendah, membuat Arga sedikit menggigil, namun ia menepisnya dengan senyum lebar penuh percaya diri. Pikirannya sudah melayang pada angka 100 miliar. Sesuai kesepakatan lisan kemarin, Pak Haryo mulai menjelaskan, jarinya menunjuk pasal demi pasal dengan cepat. Pencairan dana 100 miliar rupiah. Tenor 12 bulan. Bunga kompetitif. Jaminan meliputi seluruh aset perusahaan dan seluruh aset pribadi yang terdaftar atas nama Anda. Arga mengangguk-angguk cepat, matanya hanya menyapu sekilas judul-judul besar di kertas itu. Ia terlalu malas membaca detail yang membosankan. "Tuan Arga," sela Pak Haryo, nadanya sedikit menekan. "Mohon perhatikan pasal 17 di halaman terakhir. Ini klausul krusial. Jika pihak kedua gagal melakukan pembayaran cicilan pertama tepat waktu, 1 bulan dari sekarang, maka seluruh aset jaminan akan beralih kepemilikan secara otomatis kepada pihak pertama tanpa melalui proses pengadilan." Itu adalah jebakan maut. Kalimat yang dirancang khusus oleh Nyonya Adiwangsa dan Elda untuk memenggal leher Arga dalam satu tebasan bersih. Namun, kesombongan telah menulikan telinga Arga. Dalam otaknya, perusahaan pasti akan untung besar dengan suntikan dana ini. Gagal bayar? Mustahil. Ia adalah Arga si jenius bisnis. "Saya mengerti, Pak. Saya sangat paham risiko bisnis," jawab Arga enteng. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengambil pena emas yang disediakan. Sret, sret. Suara goresan pena di atas kertas bermaterai itu terdengar begitu nyaring di telinga Elda yang duduk diam di ujung meja. Bunyinya menyayat hati, seperti suara paku yang digesekkan ke kaca. Elda menahan napas. Dulu, tangan Arga itu yang memakaikan cincin di jarinya, berjanji melindunginya. Kini, tangan yang sama dengan bodohnya menandatangani surat kematiannya sendiri. Ada rasa kasihan yang menyeruak di hati Elda, kasihan melihat betapa rapuhnya keangkuhan seorang pria, namun bayangan api yang membakar kontrakannya segera membekukan rasa itu. "Selamat, Tuan. Dana akan cair dalam 1 jam, ucap Viera singkat. Ia berdiri, menjabat tangan Arga sekilas tanpa menatap matanya, lalu pergi meninggalkan ruangan. 1 jam kemudian, notifikasi masuk ke ponsel Arga. Saldo rekeningnya bertambah 12 digit. Arga bersorak kegirangan di dalam mobilnya. Ia merasa menjadi raja dunia. Hal pertama yang ia lakukan bukanlah membayar vendor pabrik yang sudah menunggak, atau memperbaiki mesin produksi yang rusak. Tidak. Jari Arga menari di layar ponsel, mentransfer 3 miliar rupiah untuk melunasi utang judi online-nya yang sudah mencekik leher. Lalu ia menelepon Clara. "Sayang, uangnya sudah cair. Pesan tas Hermes yang kamu mau itu. Kita rayakan malam ini di restoran Prancis paling mahal." Di seberang sana, di penthouse mewahnya, Elda duduk sambil memegang tablet. Matanya menatap layar yang menampilkan mutasi rekening Arga secara real-time. Tim Nyonya Adiwangsa telah menyadap segalanya. Elda melihat deretan angka keluar yang gila-gilaan itu. Butik mewah, bandar judi, dealer mobil sport. Tidak ada 1 rupiah pun yang masuk ke kas operasional perusahaan. Arga sedang menggali kuburannya sendiri dengan sekop berlapis emas. "Nikmatilah, Mas," bisik Elda lirih, menatap layar dengan pandangan kosong. "Makanlah yang enak, tidurlah yang nyenyak. Karena 29 hari lagi, kamu akan bangun sebagai gelandangan."
Air mata menetes satu di pipi Elda. Ia menangis bukan karena cinta, tapi karena ia akhirnya sadar, pria yang dulu ia tangisi siang malam ternyata hanyalah sampah yang terbungkus jas mahal. Hari itu, sisa-sisa rasa hormat Elda pada Arga benar-benar mati. Euforia memiliki uang 100 miliar ternyata menguap lebih cepat daripada embun pagi. Seminggu setelah penandatanganan kontrak, rumah mewah Arga yang biasanya bising oleh pesta rekan-rekan sosialita Clara, malam itu terasa sunyi mencekam. Arga pulang larut dalam keadaan setengah mabuk. Langkahnya gontai menaiki tangga marmer melingkar menuju kamar utama. Kepalanya pening, bukan hanya karena alkohol, tapi karena perasaan aneh yang belakangan ini menghantuinya, perasaan diawasi oleh ribuan mata tak kasat mata di rumahnya sendiri. Saat ia membuka pintu kamar, hawa dingin langsung menyergap tengkuknya. Padahal, ia ingat betul pagi tadi mematikan AC sebelum berangkat. Kamar itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang menerobos masuk lewat jendela yang tirainya terbuka. Arga meraba saklar lampu. Klik. Tidak menyala. Sialan, korslet lagi, umpatnya kasar. Dengan mengandalkan cahaya bulan, ia berjalan menuju ranjang king size-nya. Namun, langkahnya terhenti mendadak. Di tengah bantal putih bersih yang biasa ia tiduri, tergeletak sebuah benda asing. Sebuah kotak kayu kecil yang tampak usang dan kotor. Jantung Arga berdegup tak beraturan. Siapa yang berani masuk ke kamar pribadinya dan menaruh sampah di sana? Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Tangan Arga gemetar saat meraih kotak itu. Begitu tutupnya dibuka, bau sangit, bau benda terbakar, bercampur bau amis darah langsung menusuk hidungnya. Arga menutup mulutnya, menahan mual. Di dalam kotak itu, tergeletak sebuah tasbih kayu koka. Talinya putus, butirannya gosong separuh, dan berlumuran cairan merah kental yang menyerupai darah segar. Napas Arga tercekat. Ia mundur hingga menabrak nakas, menjatuhkan gelas air hingga pecah berantakan. Ia kenal tasbih itu. Sangat kenal. Itu tasbih kesayangan Elda. Barang murah yang selalu melingkar di jari wanita itu setiap habis salat malam. Suara tik-tik-tik butiran tasbih yang beradu sering membuat Arga marah karena dianggap mengganggu tidur nyenyaknya. Malam itu, malam di mana ia mengusir Elda, Arga merampas tasbih itu dari tangan istrinya dan melemparkannya ke tempat pembakaran sampah di halaman belakang. Bagaimana bisa? Racau Arga, matanya melotot horor menatap benda itu. Aku sudah membakarnya. Aku melihatnya jadi abu. Tasbih itu kembali. Utuh, namun hancur. Seolah dibawa langsung dari neraka oleh pemiliknya untuk menuntut balas. Arga berlari ke kamar mandi, membasuh wajahnya berkali-kali, berharap ini hanya halusinasi alkohol. Namun saat ia kembali, kotak itu masih di sana. Diam. Menatapnya. Teror itu tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, kewarasan Arga semakin diuji. Saat ia sedang memacu mobil sport barunya di jalan tol menuju kantor, sistem audio canggih mobilnya tiba-tiba menyala sendiri. Layar dashboard berkedip-kedip error, menampilkan statis hitam putih. Bukan lagu yang keluar, melainkan suara rekaman yang terdengar kresek-kresek, namun jelas. Suara seorang wanita menangis terseduh-seduh. Mas, jangan usir aku, Mas. Aku takut di luar gelap. Arga menjerit. Ia membanting setir ke kiri, nyaris menabrak pembatas jalan. Mobil-mobil lain membunyikan klakson panjang. Itu suara Elda. Suara rintihan terakhir Elda saat Arga menyeretnya keluar rumah di tengah hujan deras 3 bulan lalu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu, Mas, tolong. Suara itu semakin keras, memenuhi kabin mobil yang sempit, seolah-olah hantu Elda sedang duduk di kursi belakang, menangis tepat di telinganya. Diam. Diam kau setan. Teriak Arga histeris, memukul-mukul dashboard mobilnya. Ia menepikan mobil di bahu jalan dengan napas memburu, keringat dingin membasahi kemeja mahalnya. Keheningan setelah audio itu mati justru terasa lebih menakutkan. Di rumah, Arga menjadi paranoid. Ia memecat 2 pembantu hanya karena mereka tidak sengaja menjatuhkan piring. Ia mencurigai semua orang bersekongkol menjatuhkannya. Bisnisnya mulai terbengkalai karena ia takut keluar rumah. Clara, yang melihat suaminya seperti orang gila, justru merasa jijik. Kamu itu kenapa sih, Mas?
bentak Clara suatu malam saat Arga menolak tidur di kamar karena takut melihat bayangan api. Itu cuma mimpi buruk. Dia sudah mati. Jadi abu. Jangan jadi penakut yang bikin malu. Kamu nggak ngerti, Clara? Dia ada di sini. Dia kembali. Arga mencengkeram bahu Clara, matanya liar. Clara menepis tangan Arga kasar. Kalau dia hantu, suruh dia bayar tagihan kartu kreditku yang limitnya habis. Dasar gila. Clara pergi membanting pintu, meninggalkan Arga meringkuk di sudut ruangan yang gelap. Arga sendirian, berteman bayang-bayang dosa masa lalunya yang kini datang menagih nyawa. Sementara itu, jauh di sebuah apartemen mewah, Elda menatap layar monitor yang terhubung dengan kamera tersembunyi di rumah Arga. Wajahnya datar, namun ada setitik air mata di sudut matanya. Melihat pria yang dulu ia puja kini hancur menjadi pengecut yang menyedihkan, rasanya tidak seindah yang ia bayangkan. Ternyata, menyakiti orang yang pernah dicintai, sama saja dengan melukai diri sendiri. Tapi Elda tahu, ia tak boleh berhenti. Hantu masa lalu harus menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Bagi Clara, dunia hanyalah sebuah mal raksasa tempat ia bisa mengambil apa saja yang ia mau. Pagi itu, ia sedang duduk santai di kursi kulit sebuah salon eksklusif langganan para istri pejabat. Wajahnya tertutup masker emas 24 karat, matanya terpejam menikmati pijatan di kakinya. Ia berusaha melupakan Arga yang semakin gila di rumah. Baginya, selama kartu kredit masih bisa digesek, masalah hidup hanyalah ilusi. Maaf, Ibu Clara, suara resepsionis salon terdengar ragu dan takut. Kartu Ibu declined. Ditolak mesin. Clara membuka matanya tersentak. Masker emas di wajahnya retak karena kerutan amarah. Jangan sembarangan ya. Itu black card. Coba lagi. Bentaknya, membuat seluruh pelanggan salon menoleh. Sudah 3 kali dicoba, Bu. Limitnya habis. Dan ada notifikasi pembekuan aset, cicit resepsionis itu. Belum sempat Clara memaki lagi, 2 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam masuk ke dalam salon. Mereka bukan preman pasar, melainkan eksekutor finansial profesional dari perusahaan penagihan utang yang kini, tanpa sepengetahuan Clara, telah dibeli oleh Adiwangsa Group. Ibu Clara, sapa salah satu pria itu dengan suara bariton yang memenuhi ruangan. Kami di sini untuk menyita perhiasan yang Ibu kenakan. Kalung berlian dan jam tangan Rolex itu statusnya belum lunas dan sudah menunggak 3 bulan. Kalian gila? Suami saya Arga. Dia pengusaha sukses. Clara menjerit histeris saat pria itu menunjukkan surat penyitaan resmi. Tanpa kekerasan fisik namun dengan tekanan psikologis yang mematikan, mereka memaksa Clara melepaskan kalung dan jam tangannya di depan umum. Teman-teman sosialita yang biasa memujinya kini berbisik-bisik, menatapnya dengan pandangan jijik, pandangan yang sama yang dulu sering Clara berikan pada orang miskin. Diusir dari salon dengan wajah setengah bermasker dan tanpa perhiasan, harga diri Clara hancur lebur menjadi debu. Malam harinya, dengan sisa kewarasan yang ada, Clara nekat datang ke acara gala charity di Hotel Majestic. Ia mengenakan gaun lama yang belum sempat disita, berharap bertemu seseorang yang bisa meminjamkan uang. Namun, atmosfer pesta itu dingin baginya. Orang-orang menjauh seolah kemiskinan Clara adalah penyakit menular. Di tengah kerumunan, Clara melihat sosok itu. Madame Vieira. Wanita itu berdiri anggun dikelilingi konglomerat, memegang gelas kristal berisi jus delima merah pekat. Ia tampak seperti dewi yang tak tersentuh. Clara, yang sudah putus asa dan lapar, menerobos kerumunan. Ia membuang egonya, mendekati Vieira dengan wajah memelas. Madame Vieira, tolong saya. Clara merengek, mencoba meraih tangan Vieira. Suami saya, Arga, dia sedang sakit. Bisnis kami sedang sulit. Tolong cairkan sisa investasinya, atau pinjami saya sedikit uang tunai. Saya mohon. Musik orkestra seolah berhenti. Semua mata tertuju pada Clara yang mengibah. Madame Vieira menatap Clara dari balik kacamata hitam modisnya. Tidak ada simpati. Hanya ada kepuasan dingin melihat wanita yang dulu menghinanya kini mengemis di kakinya. Nyonya Clara, ucap Vieira tenang namun tajam. Saya pebisnis, bukan dinas sosial.
Saya tidak berinvestasi pada orang yang gali lubang tutup lubang untuk membeli tas branded. Tapi saya janji akan bayar. Saya akan lakukan apa saja. Clara menangis, air matanya luntur merusak make-up tebalnya. Vieira melangkah maju selangkah, menipiskan jarak di antara mereka. Ia menurunkan sedikit kacamata hitamnya, membiarkan Clara melihat sepasang mata itu. Mata sayu namun tajam yang sangat Clara kenal. Mata milik wanita yang dulu sering ia sebut, pembantu, saat mengantar rantang makanan ke kantor Arga. Vieira mendekatkan bibirnya ke telinga Clara, berbisik pelan namun sangat jelas, menusuk hingga ke ulu hati. Dulu kau merebut suamiku saat aku susah dan menyebutku sampah. Sekarang, nikmatilah rasanya menjadi sampah yang sesungguhnya, Clara. Tubuh Clara menegang kaku. Matanya melotot, napasnya tercekat. Ia menatap wajah Vieira dengan horor yang murni. Elda, pekiknya tertahan. Elda? Kau masih hidup. Clara berteriak histeris, menunjuk-nunjuk wajah Vieira. Dia Elda. Dia belum mati. Dia penipu. Dia istri pertama suami saya. Namun, tidak ada yang percaya. Para tamu hanya melihat seorang sosialita bangkrut yang kehilangan akal sehatnya karena stres. Vieira hanya berdiri tenang, memasang kembali kacamata hitamnya, dan menyesap jus delimanya seolah tidak terjadi apa-apa. Amankan wanita gila ini, perintah Vieira datar pada security. Saat diseret keluar gedung oleh petugas keamanan, Clara terus meronta dan menjerit memanggil nama Elda. Malam itu, Clara tidak hanya kehilangan hartanya, tapi ia juga kehilangan suaranya. Kebenaran yang ia teriakkan dianggap sebagai racauan orang gila, dan Elda menyaksikan semua itu dengan hati yang beku. Hukuman bagi kesombongan Clara telah tunai. Hari penghakiman itu akhirnya tiba tepat saat matahari berada di puncak kepala, memanggang kota Megara dengan panas yang menyengat. Tepat 1 bulan sejak dana investasi dicairkan. Tepat 1 bulan pula Arga menyanyiakan hidupnya. Di kantornya yang mewah, yang kini terasa seperti peti mati kaca, Arga duduk gemetar. Telepon di mejanya berdering tanpa henti, suara bising yang menandakan runtuhnya kerajaannya. Ia tidak berani mengangkatnya. Ia tahu siapa di ujung sana, tim legal Adiwangsa Group. Rekening perusahaan kosong melompong. Uang 100 miliar yang ia banggakan itu telah menguap tak berbekas. Habis dimakan gaya hidup Clara, meja judi, dan keputusan bisnis bodoh yang ia ambil dalam kepanikan. Brak! Pintu ruangan Arga didobrak paksa. Sekelompok pria berseragam keamanan dengan logo Adiwangsa masuk tanpa permisi, diikuti tim pengacara yang membawa tumpukan dokumen. Keluar kalian! Ini kantorku. Arga berteriak, mencoba mempertahankan sisa wibawanya yang sudah hancur. Suaranya pecah, terdengar menyedihkan. Ketua tim pengacara itu maju, meletakkan selembar kertas di atas meja Arga dengan tenang. Bukan lagi, Tuan Arga. Sesuai kontrak pasal 17. Kegagalan pembayaran cicilan pertama berarti pengalihan hak milik otomatis. Detik ini juga, gedung ini, kursi yang Anda duduki, bahkan mobil di basement, resmi milik Madam Vieira. Tidak. Kalian penipu. Arga meronta saat 2 petugas keamanan menyeretnya keluar. Di hadapan ratusan karyawannya sendiri, Arga diseret seperti maling ayam. Ia berteriak memanggil nama Madam Vieira, memohon ampun. Dengan sisa uang receh di saku celana, ironis sekali, Arga nekat menaiki taksi menuju Menara Adiwangsa. Ia yakin, jika ia memohon dan mencium kaki wanita itu, ia akan diampuni. Sesampainya di gedung pencakar langit itu, anehnya, tidak ada yang menahannya. Resepsionis seolah sudah menunggu kedatangannya, dan langsung mempersilakannya naik ke ruang rapat utama di lantai teratas. Arga melangkah masuk ruangan yang luas dan hening itu dengan napas memburu. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi lampu sorot yang mengarah ke sebuah kursi besar di ujung meja. Kursi itu membelakangi pintu. Arga langsung menjatuhkan dirinya, berlutut di lantai yang dingin. Air matanya tumpah ruah. Madam Vieira, ampuni saya. Saya mohon, jangan sita harta saya. Raungnya putus asa. Saya akan lakukan apa saja. Saya akan jadi budak madam seumur hidup. Saya punya istri boros yang harus saya beri makan, madam.
Hening sejenak. Lalu, terdengar suara tawa kecil. Bukan tawa kejam, melainkan tawa renyah yang terdengar miris. Istri yang boros ya? Dulu kamu punya istri yang hemat, tapi kamu buang ke tempat sampah. Tubuh Arga membeku. Suara itu, ia sangat mengenal suara itu. Perlahan, kursi besar itu berputar menghadapnya. Jantung Arga seakan meledak. Sosok yang duduk di sana bukanlah wanita tua atau asing. Itu adalah wanita muda yang sangat cantik dengan balutan hijab emas. Tangan wanita itu terangkat, perlahan melepas kacamata hitam yang selama ini menutupi wajahnya. Sepasang mata itu menatap Arga. Mata yang dulu menatapnya penuh cinta saat ia pulang kerja, kini menatapnya dingin tanpa nyawa. Elda, bisik Arga, suaranya hilang ditelan kengerian. Assalamualaikum, Mas Arga. Masih ingat dengan istri pembawa sial yang kamu coba bakar hidup-hidup ini? Sapa Elda lembut, namun mematikan. Otak Arga mengalami korsleting. Segala teka-teki itu terjawab seketika. Teror hantu, tasbih berdarah, jebakan kontrak, semuanya adalah skenario wanita yang dulu ia anggap bodoh dan lemah. Kau iblis, teriak Arga, menerjang maju hendak mencekik Elda. Namun, sebelum jarinya menyentuh ujung jilbab Elda, pintu ruangan terbuka lebar. Polisi berseragam lengkap masuk dan langsung membeku Arga, menekan wajahnya ke karpet. Elda berdiri, berjalan mendekat hingga ujung sepatu hak tingginya berada tepat di depan wajah Arga yang terhimpit lantai. Aku bukan iblis, Mas. Aku hanya cermin, ucap Elda datar. Kamu memberi api, aku kembalikan api. Kamu memberi kemiskinan, aku kembalikan kemiskinan. Elda melemparkan sebuah flash disk ke hadapan polisi. Itu rekaman CCTV saat dia menyuruh orang membakar kontrakan saya. Pak, selamat menikmati sisa hidupmu di penjara, Mas Arga. Arga diseret keluar ruangan sambil meraung-raung, memanggil nama Elda, memohon cinta yang sudah lama ia bunuh. Elda hanya berdiri diam, menatap pintu yang tertutup kembali. Tidak ada sorak-sorai kemenangan. Hanya ada rasa lega yang luar biasa di dadanya. Hantu masa lalunya telah pergi, diseret mobil patroli polisi. Lampu neon yang berkedip-kedip di lorong penjara, menjadi satu-satunya teman Arga malam itu. Di dalam sel yang sempit dan pengap, mantan CEO yang dulu angkuh itu duduk meringkuk di sudut ruangan. Rambutnya yang dulu selalu rapi tersisir pomade, kini dicukur botak. Wajahnya tirus, matanya cekung dikelilingi lingkaran hitam yang menandakan ia tak pernah tidur nyenyak. Seorang sipir melemparkan piring plastik ke lantai selnya. Bunyinya nyaring, memecah kesunyian. Makan. Jangan manja kamu, bentak sipir itu lalu pergi. Arga menatap isi piring itu. Nasi, cadong, yang keras dan berwarna kekuningan, dengan lauk sepotong tempe rebus yang sudah berlendir dan sayur nangka hambar. Baunya apek. Perut Arga bergejolak menahan mual, namun rasa lapar lebih menyiksa. Dengan tangan gemetar, ia menyuapkan nasi keras itu ke mulutnya. Rasanya getir. Tiba-tiba, ia teringat Elda. Dulu, ia sering memaki Elda jika masakan istrinya kurang garam sedikit saja. Ia sering membuang makanan enak hanya karena moodnya buruk. Kini, ia memakan sampah. Air mata Arga menetes jatuh ke piring plastiknya, mengasingkan nasi yang hambar itu. Di dinding lorong penjara, sebuah televisi tabung kecil menyiarkan berita sore. Mata Arga terpaku pada layar buram itu. Di sana, ia melihat Elda. Wanita yang ia sia-siakan itu berdiri anggun di atas podium, tersenyum tulus dikelilingi anak-anak yatim. Ia terlihat bercahaya, sangat bahagia, seolah Arga tidak pernah ada dalam sejarah hidupnya. Arga meraung pelan, memukul-mukul dadanya yang sesak oleh penyesalan yang tak berujung. Ia dikurung seumur hidup bukan hanya oleh jeruji besi, tapi oleh hantu kesalahannya sendiri. Sementara itu, karma bekerja dengan presisi yang mengerikan bagi Clara. Di sebuah warung tenda pinggir jalan yang becek, Clara sedang berjongkok di dekat got. Ia bukan lagi sosialita yang wangi. Ia mengenakan kaos partai yang kedodoran dan celana training kusam. Tangannya yang dulu lentik dan selalu dihiasi kuteks mahal, kini melepuh, merah, dan kasar akibat alergi sabun cuci piring murahan. Cuci yang bersih. Masih ada minyaknya itu.
teriak pemilik warung sambil menendang pelan ember cucian Clara. Iya, Bu. Maaf, jawab Clara lirih, menelan ludah yang terasa pahit. Dejavu menghantamnya. Dulu, ia yang sering meneriaki pelayan dengan kata-kata kasar. Dulu, ia yang jijik melihat tangan kasar Elda. Sekarang, ia adalah Elda versi masa lalu. Bedanya, Elda punya hati yang mulia, sedangkan Clara hanya punya kenangan tentang kemewahan yang kini terasa seperti mimpi buruk. Saat melihat berita tentang kesuksesan Elda di televisi warung, Clara hanya bisa menunduk, menangis dalam diam di antara tumpukan piring kotor yang tak ada habisnya. Beberapa bulan kemudian, di bekas lokasi kebakaran Kampung Rawa. Tempat itu tidak lagi kumuh. Bau sampah dan selokan mampet telah hilang, berganti dengan aroma cat baru dan bunga melati. Elda berdiri memandangi bangunan bertingkat 2 yang kokoh dan asri. Di plang depan gerbang tertulis indah, Rumah Singgah Adiwangsa. Ini bukan sekadar gedung. Ini adalah monumen kebangkitan. Elda menggunakan kekayaannya bukan untuk membeli pulau atau jet pribadi, melainkan untuk membangun hunian layak bagi gelandangan, dapur umum gratis, dan klinik kesehatan bagi warga miskin. Bagus sekali, Nak. Suara serak Nyonya Adiwangsa terdengar di sampingnya. Wanita tua itu duduk di kursi roda, tersenyum bangga menatap cucu angkatnya. Elda berlutut, mensejajarkan tingginya dengan wanita yang telah menyelamatkan nyawanya itu. Ini semua berkat nenek. Kalau malam itu nenek tidak memaksa Elda ke hotel, mungkin Elda sudah jadi arwah penasaran di sini, gurau Elda, matanya berkaca-kaca. Nyonya Adiwangsa mengelus pipi Elda. Tuhan punya skenario yang lucu, Elda. Dia membakar rumahmu agar kamu bisa membangun istana untuk orang banyak. Dendammu sudah lunas. Arga dan Clara sudah mendapatkan takdir mereka. Sekarang, berjanjilah satu hal pada nenek. Apa itu, Nek? Jangan biarkan hatimu mengeras selamanya. Jadilah Viera dalam bisnis, tapi tetaplah jadi Elda saat berbagi. Elda mengangguk mantap. Ia berdiri, mendorong kursi roda Nyonya Adiwangsa menuju tepian sungai yang kini sudah bersih dan ditanami pepohonan. Matahari terbenam di ufuk barat, memancarkan sinar keemasan yang hangat ke wajah mereka. Elda menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi dendam. Hantu masa lalunya telah terkubur tenang, dan di depannya, masa depan terbentang luas, secerah senyum anak-anak jalanan yang kini memiliki rumah untuk pulang.